Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Di sini saya bakalan jelasin technical meeting untuk writing. Sebentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dasmina Fitria akan menjelaskan tentang lomba kita yaitu Storytelling English Festival 2022. Temanya itu Indonesian Folk Tales ya. General provisions-nya. Di sini tuh filenya itu namanya itu nama terus ST2 2022 video sama institutionnya. Contohnya itu Muhammad Rizal Waldi, terus underscore ST 2022, terus kalau video itu kalian tulis video, terus institutionnya itu di sini contohnya itu Universitas Mataram, nama universitas kalian. Di sini tuh skrip sama videonya itu kalian kirim dua-duanya. Nggak boleh satu aja yang dikirim, misalkan video aja atau skrip aja itu nggak boleh, jadinya harus dua-duanya dikirim. Terus all submission must be original words. Jadi di sini tuh harus yang original, nggak boleh kalian tuh yang udah kalian share atau yang udah kalian ikutin lomba sebelumnya. Terus script making sistemnya, di sini tuh the script must be contained about original work. Jadinya di sini tuh seperti yang saya bilang harus benar-benar ori dari kalian, nggak boleh yang diikutin lomba kemarin atau kapan. Itu nggak boleh dikirim, nggak boleh diikutin menjadi lomba storytelling. Terus using well grammar rules and expression. Harus get to use. Jadinya di sini tuh grammar kalian tuh bakalan dilihat. Jadi di sini tuh kalian tuh harus perhatiin banget grammar kalian. Itu sangat-sangat dinilai dalam lomba storytelling ini. The classification of the script is Times New Roman. Jadinya tulisan di scriptnya itu Times New Roman. Terus the size-nya itu 12, ada di sini tertulis, dan layout-nya itu A4. Dikirimnya itu dalam bentuk PDF. Jadi terus videonya, kalau masalah video, di sini tuh videonya itu harus berdasarkan tema dan harus berdasarkan temanya.
yaitu Indonesian Folk Tales. Videonya itu harus landscape ya. Durasinya itu nggak boleh lebih dari 7 menit. Jadinya di sini tuh kalau lebih dari 7 menit itu nilainya bakalan dikurangin karena di sini tuh peraturannya itu nggak boleh lebih dari 7 menit. Nah, videonya itu di sini juga nggak boleh di pause gitu, jadinya dia itu harus sejalan gitu kan. Kalian biasanya pernah buat video yang di pause terus berhenti di pause kayak gitu, itu nggak boleh di sini. Jadinya dia itu harus sejalan gitu, nggak boleh di pause lanjut. Di sini juga participant may add sound effect or background sound. Jadinya di sini tuh boleh pakai background sound-nya ya. Terus next, participants are allowed to use the property as creatively as possible. Jadinya di sini tuh kalian tuh boleh pakai properti misalnya kayak pohon-pohon atau meja, kursi dan sebagainya. Next, in the video the participant must be including the identities. Jadinya di sana itu di video kalian itu harus ada nama, KTM, ID number, sama dari asal universitas kalian. Institution. Next. Kalian bisa perhatiin di sini timeline-nya. Technical meeting-nya itu sekarang. Terus submission-nya itu dimulai dari besok 27 Juni sampai 4 Juli. Jadinya kalian tuh punya cukup waktu untuk membuat atau memperbaiki video-video kalian atau naskah kalian yang bakal kalian kirim nantinya. Naskahnya itu dikirim diupload ke Google Drive kalian. Nah, link Google Drive-nya itu dikirim ke email email English Festival. Nanti saya tunjukin emailnya. Baru pengumumannya itu tanggal 23 Juli 2022. Kalau kalian telat ngumpulin naskah atau video, kita nggak bertanggung jawab atas itu, jadi terima konsekuensinya. Ini ada email English Festivalnya, kalian bisa catat. Di sini kalian tuh kirim linknya aja, terus di Google Drive-nya itu kalian tuh atur di sana itu bisa dilihat oleh siapa saja, jadinya nggak perlu minta akses untuk mengakses Google Drive kalian. Oke, sudah cukup jelas. Ada pertanyaan? Yang ID nomor itu ID number apa, Kak? ID number itu KTM. Kartu tanda mahasiswa. I'm sorry, mungkin maksudnya kartu pelajar ya, karena kita dari SMA. Iya, ya. Ya, kartu pelajar. Kalau kalian kan punyanya kartu pelajar. Ada yang nggak punya kartu pelajar? Nggak ada ya. Itu ntar kartu pelajarnya dikumpulin di mana, Kak? Kan kemarin pas daftar juga udah kita kumpulin kan? Perlu dikumpulin lagi nggak, Kak, kartu pelajarnya itu? Bentar ya. Di sini tuh maksudnya itu ID number-nya itu nggak usah dikumpulin lagi kartu pelajarnya, cuma disebutin gitu, di-include identitasnya di videonya. Kayak gitu.
Misalkan my name is bla bla bla, dari ID number-nya itu di-input aja gitu. Bisa dipahami? Ada pertanyaan lagi? Halo Kak, Ya. yeah, I wonder about the jury. How many juries are there for this competition and where do they come from? Thank you. Jurinya itu ada yang pertama itu dosen dari Universitas Mataram sendiri. Itu aja. Ada pertanyaan lain lagi? Ada yang belum jelas? Boleh kalian tanyain yang mana yang kalian belum jelas. Nggak usah malu bertanya. Atau perlu saya ulang lagi ini anunya dari yang pertama. Kalian bisa baca-baca lagi. Nama filenya diperhatiin ya. Jangan sampai ada yang lupa buat naruh nama file atau kesalahan-kesalahan lainnya. Maaf Kak, mau nanya, boleh diulang nggak nama filenya itu gimana? Oh. Oke. Itu. Ditulis aja ya, contoh nama filenya itu kayak nama, terus tinggal diikutin st2022 underscore lagi, kalau video tulis video, kalau script tulis script, dan asal sekolah kalian, misalnya SMA 1 Narmada atau MAN 2 Mataram gitu. Jangan lupa dua-duanya itu dikirim ya, video sama skripnya, nggak boleh salah satu. Oke Kak, sure. Thank you. Ada lagi yang kurang jelas? Penulisan naskahnya Times New Roman ya. Oke, Kak. Ada pertanyaan lagi? Kenapa? Videonya landscape ya. Ingat without pause. Dicatat-catat aja note yang saya sebutin, yang penting-penting. Atau kalian bisa tambah-tambahin yang mana kalian menurut kalian itu penting ya. Ada yang mau nanya terkait dengan video sama naskahnya? Itu yang poin E, Kak. Di mana? Kayaknya di kartu pelajar itu tidak ada ID number-nya, Kak. Yang tadi, Kak. Nah, yang itu, Kak. Ya, kalau nggak ada, nggak apa-apa.
Kalau nggak usah dipaksain buat ada ya. Jadi nggak apa-apa nggak pakai. Kan udah dikirim kemarin ID number-nya, kartu pelajarnya. Yang penting videonya itu sama naskahnya itu dikirim sama nama naskah, nama filenya. Apa? Jadi bisa diatur pakai foto kartu pelajar yang udah kalian kirim kemarin. Halo Kak, untuk skripsinya itu maksudnya gimana ya Kak? Coba bisa dijelaskan sekali lagi Kak. Terima kasih. Skripnya itu, bentar ya. Yang mana yang nggak dimengerti skripnya? Skripnya itu must be content about original work of the participant. Jadinya skrip ini original work dari kalian gitu. Nggak pernah diikutin lomba sama sekali sebelumnya. Terus using well grammar rules and expression. Jadi grammarnya itu dicantumin juga di sana, dipakein grammar. Jadi grammarnya itu juga nanti dinilai dari skripnya. Original work di sini tuh kayak misalnya kalian ngambil cerita yang sudah berkembang di Indonesia itu nggak apa-apa, tapi nanti di sana itu pakai pemikiran kalian gitu, kata-kata yang kalian pahami gitu, yang buat kalian paham gitu. Ngerti nggak kata-kata sendiri kalian gitu dari pemikiran kalian, nggak usah ngikutin teksnya gitu. Di sana expression-nya. Bagaimana menurut kalian gitu? Kalian yang ceritain ulang apa yang kalian baca gitu. Misalnya kalian ngambil dari cerita yang udah berkembang di Indonesia gitu. Jelas? Bisa dipahami nggak? Bisa Kak. Oke. Iya Kak, bisa. Thank you. Thank you. You're welcome. Di sini juga kalian tuh nggak buat cerita sendiri, tapi kayak kata-katanya yang kalian ubah gitu, buat pakai kata-kata kalian, tapi ceritanya itu tetap alurnya itu tetap sama gitu. Bisa dipahami nggak? Bisa.
Halo Kak, mau tanya lagi nih Kak, misalnya ya kan kita ambil storytellingnya lewat Google, terus kita cerita ulang itu apakah boleh Kak? Terus apakah bisa juga mengurangi nilai poin kita pada storytelling dengan menceritakan ulang yang ada di Google? Terima kasih. Oke, seperti yang saya jelaskan ya, boleh kalian itu melihat dari berbagai sumber di Google atau dimanapun, tapi di sana itu dicantumkan sumbernya itu dari mana, dan di sana itu kan nggak mungkin kalian bakalan ngikutin semua kan, kata-katanya yang di sana, boleh pakai kata-kata kalian sendiri gitu, sekreatif kalian. Boleh dicantumin aja sumber. Baik Kak, terima kasih. Bisa dipahami? Bisa Kak. Thank you. Sambil dilihat-lihat lagi PowerPoint-nya, siapa tahu ada yang kurang dimengerti, ditanyain aja semuanya, biar nanti nggak pusing-pusing lagi. Naskahnya dikirim file PDF ya. Jangan sampai ada yang ngirim Word dalam bentuk Word. Jadi di sini itu filenya itu PDF. PDF-nya itu di-upload di Drive gitu kan, Kak? Terus sama nama filenya itu sama kayak video. Iya. Di-upload ke Google Drive, baru nanti link Google Drive-nya itu dikirim ke email. Itu bikin satu file yang sama Kak atau bedain? Samain aja, biar nggak bingung nanti. Misalnya bikin satu file, itu file di Google Drive kalian, itu isinya skrip sama naskahnya, kayak gitu. Nanti linknya itu dikirim ke email, biar langsung kelihatan gitu, biar nanti nggak ada kesalahpahaman lagi ke depannya. Makasih Kak. Ya, you're welcome. Kak, I have a question. Yes, sir. Skripnya itu apakah harus sama kata-katanya atau harus sesuai gitu sama apa yang akan kita ceritain di video, atau can be a little bit different? Skrip sama videonya itu nggak boleh sih, nggak terlalu sama gitu. Mungkin ada tambahan kata-katanya sedikit, improvisasinya nggak apa-apa. Yang penting dia harus sejalan dengan naskahnya gitu. Videonya itu nggak boleh lain dari naskah gitu. Kalau kata-katanya improvisasi boleh. Bisa dimengerti? Oke, thank you. Oke, di sini saya mungkin mau tambahin tentang penilaian biar kalian tuh bisa mempersiapkan ke depannya ya. Di sini indikator metodenya, kriterianya itu stating the title,
Terus organizing the content of story, using the accurate grammar and pronunciation. Terus ada illustrating the value of the story. Karena itu nilainya itu bisa sampai 40% ya. Terus ada manner. Di sini tuh ada demonstrating body language or gestures. So speaking clearly using appropriate vocabulary and information. Terus ada mastery of content. Di sana itu presentasinya itu ada nilainya itu bisa sampai 40%. Terus ada time-nya. Narrating story within the appointed time. Yang tadi nggak boleh lebih dari 7 menit ya. Sana itu presentasi nilainya itu 20%. Jadinya kalian tuh bisa mempersiapkan semuanya. Ada yang kurang jelas? Grammar, organizing content, terus sama illustrating the value of the story itu nilainya itu 40% nanti. Gimana kalian memulainya juga, memulai story kalian. Terus ada manner-nya, gesture badan kalian tuh gimana, body language-nya. Terus ada speaking clearly, vocabulary kalian gimana. Terus mastery of content-nya, itu 40% penilaiannya. Terus ada time-nya, waktu kalian di sana tuh. Kalau bisa pasin aja 7 menit, nggak usah sampai lebih dari 7 menit, karena itu mempengaruhi nilai kalian. Di sini ketepatan waktunya juga dihitung ya. Harus tepat waktu berhentinya. Berhenti storytelling-nya itu. Intinya nggak boleh lebih dari 7 menit. Itu penilaiannya itu 20%. Ada yang kurang jelas? Kalau untuk Nanti waktu ya, waktu pengumpulan videonya Kak dinilai apa enggak? Misal kan dari tanggal 27 sampai tanggal 4 Juli ya. Itu dinilai apa enggak? oke, di sini tuh saya udah jelasin assessment kriterianya barusan ya. Jadinya di sini tuh nggak mempengaruhi selama kalian itu ngirim file selama pembukaan pengiriman itu. Jadinya di sana itu mau kalian ngumpulin paling awal, paling akhir, it's no matter ya. Nggak apa-apa. Jadi nggak ada penambahan nilai atas kalian cepat ngumpulin paling pertama atau apa, nggak ada. Cuma yang tadi yang saya bacain aja yang dinilai. Nggak ada nilai tambahan untuk yang itu. Bisa dipahami? Gimana? Halo? Bisa Kak, bisa. Oke. Nanti asesmen kriterianya kalian nggak usah khawatir. Nanti saya kirim ke grup juga. Biar kalian bisa mempersiapkan ke depannya itu video kalian tuh kayak gimana, perbaikannya kayak gimana. Apapun yang nggak jelas nanti bisa kalian tanyain juga di grup. Nanti saya bakalan share juga Juknis untuk lomba storytelling-nya. Jadi kalian bisa nanya-nanya juga di grupnya, di grup kita. Oke. Karena waktu udah mau habis ya. Kalau ada yang kurang jelas, mungkin nanti bisa ditanyain lewat grup kita ya. Nanti menyusul dengan asesmen kriteria sama Juknis yang bakalan saya kirim. Nanti kalian bisa baca-baca. Dan kalau ada yang kalian kurang mengerti, langsung tanyain. Jangan lupa langsung ditanya. Jangan mau bingung sendiri.
Jangan mau repot-repot sendiri, oke? Kalian bisa kembali ke room utama ya. Silahkan. Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Thank you, Kak. Nazwa Hidayah, Cici. Balik ke room utama ya, guys. Terima kasih ya teman-teman atas partisipasi kalian. Silakan balik ke room utama, guys. Cici balik, Ci. Naura? Naura Fatika. Balik ke room utama. Kita semua dapat. Bisa, sebenarnya kita juga sudah sama-sama menjadi juara dengan mengikuti kompetisi ini. Sekian dari kami, Panitia English Festival 2022. Kami harapkan yang terbaik bagi teman-teman peserta. Jika ada saran, tanggapan, ataupun komplain, bisa langsung ke kontak person kami. Baik, itu saja dari kami. Kami ucapkan terima kasih lagi serta apresiasi yang sebesar-besarnya kepada teman-teman peserta. Kami ucapkan selamat bertanding dan sampai jumpa lagi. Thank you teman-teman. Dan kemungkinan kita akan ada sesi dokumentasi. Teman-teman bisa on cam untuk kita sama-sama screen dokumentasi bersama ya, melalui bisa on cam dan diusahakan menggunakan background Zoom yang telah disediakan oleh panitia. Kita akan melakukan sesi dokumentasi. Dan juga jangan lupa teman-teman mengisi absen untuk technical meeting ya. Apa sudah on cam semua? Oke, jangan lupa usahakan menggunakan background Zoom juga ya. Baik, akan ada berapa kali screenshot, Kak? Cek, ada? Oke, mungkin untuk semua peserta, silahkan untuk menyalakan videonya atau kameranya agar kita bisa semua terdokumentasikan. Bisa back-on-nya. Berarti masih ada, saya close aja ya. Saya close, saya back-on. Recording in progress. Sebentar.
Oke, nah, mungkin kita bisa hitung ya. Dari 1, 2, 3. Oke, mungkin lagi sekali. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Peserta bisa meninggalkan room dari Zoom ini. Terima kasih banyak, selamat bertanding, dan good luck. Gila, laptopnya nggak nyala. Thank you teman-teman panitia, kita udah selesai.